Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Tema kita malam hari ini adalah setelah FPI dilarang. Jadi yang juga menjadi keberatan aktivis masyarakat sipil adalah soal kalau anggotanya berbuat kejahatan, apakah itu bisa ditimpakan pada organisasinya. Dalam SKB itu dijelaskan memang bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme, 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum. Asfi, Anda melihat ini tidak cukup untuk membuat organisasi seperti FPI dilarang? Ya, tadi saya mau mundur sedikit soal SKT. Ya. Jadi Pak Edi ini betul menggunakan sistem tapi tidak berimbang, tidak konsisten, dan tidak berlaku untuk semua orang. Soal kekarantinaan kesehatan, pasal 93 kan harus ada akibat. Siapa jelas sekarang menimbulkan akibat? Surat edaran Menteri untuk kembali bekerja. Karena yang terkenal adalah kluster perkantoran. Itu mau ditindaklanjuti tindak pidana atau tidak? Kan kebijakannya ada itu. Itu kalau kita mau konsisten ya dengan hukum. Kemudian soal putusan MK tahun 82. Begitu ya, SKT itu tidak wajib. Akibatnya apa? Organisasi menjadi tidak terdaftar, bukan de jure gitu ya, seperti yang di dalam SKB itu. Jadi kita harus, menurut saya harus jujur membaca putusan MK itu kan. Gimana? Apa poin yang ingin Anda tekankan ketidakjujuran itu? Ini semua adalah produk politik kok kalau kita lihat, karena putusan MK tidak dipakai ataupun kalau dipakai dimiringkan begitu ya. Kan pasalnya jelas mengatakan, putusannya jelas mengatakan tidak mewajibkan, yang mewajibkan SKT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Artinya ormas tidak wajib SKT. Kemudian dikatakan kalau ada pelanggaran hukum. Nah, kita masuk tadi pertanyaannya Mbak Rosi. Pelanggaran hukumnya tadi dibuktikan dengan ada putusan. Kalau begitu saya bisa dong mendalilkan bahwa dengan adanya putusan-putusan korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan, menyuap terus-menerus, maka tidak perlu lagi ada sebuah pengadilan untuk membuat korporasi itu dibubarkan. Cukup dengan aturan yang sebelumnya. Itu kan tidak adil. Apalagi dalam kasus FPI itu individu. Apakah ada pertanyaan kepada sidang-sidang individu? Dia melakukan tindak pidana karena disuruh organisasi atau tidak? Dan saya yakin tidak ada itu begitu. Karena saya pernah juga memantau satu sidang FPI yang diperdebatkan dalam sidang itu ya hanya orang tersebut. Dan kita jangan juga melakukan namanya double jeopardy begitu ya. Satu putusan itu sebetulnya digunakan untuk banyak hal. Kan putusan itu cuma untuk ya, ditangkap ininya. Apakah Bung Maman atau Prof Edi soal tidak sebaiknya ini ditimpakan pada organisasinya? Ya, begini, yang pertama, saya memahami. Saya mau sampaikan begini. Sebentar, Bung Maman dulu ya, Prof Edi ya. Ya, oke, silahkan. Oke, terima kasih Prof. Yang pertama, saya memahami bahwa pemerintah itu tidak membubarkan karena FPI bubar dengan sendirinya ketika tidak menguruskan administratif di Kemendagri. Itu poin pertama. Yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pelarangan kegiatan-kegiatan FPI yang di dalamnya mempunyai pengalaman ke bawah. Misalnya Bung Fadlijon harus tahu bahwa saya adalah korban kekerasan FPI di Monas ketika 18 jahitan di kepala saya. 2008 itu ya? Ya, betul. Dan ingin mengatakan bahwa kembali kepada Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik di pasal 20 itu, bahwa hasutan untuk lalu melakukan melakukan diskriminasi, permusuhan dan juga kekerasan itu harus dilawan atau dilarang oleh hukum. Dan saya ingin mengingatkan ya bahwa negara ini negara hukum, bukan negara undang-undang. Apa bedanya? Kalau negara hukum bukan hanya pasal per pasal, bukan hanya produk-produk hukum, tetapi akibat dari perilaku-perilaku yang mengancam kepada kebebasan warga negara yang lain termasuk kesehatan, termasuk juga di dalamnya hasutan dan lain sebagainya, maka negara harus hadir. Dan ini penting dilakukan sehingga kita tahu bahwa FPI selama ini dalam alam demokrasi itu ibarat orang yang memanfaatkan demokrasi tetapi berlawanan dengan demokrasi, yang ada noise, menghabiskan energi kebangsaan ini hanya untuk sesuatu yang sebenarnya sudah tidak perlu. Kita perlu melangkah ke depan dengan toleransi, perdamaian, dan upaya pembangunan yang lebih konstruktif. Anda konsisten untuk mengatakan FPI adalah kelompok intoleran, karena itu sangat wajar pemerintah melarang semua aktivitasnya. Saya ingin mengatakan bahwa ada kegiatan FPI yang misalnya positif seperti bencana, tetapi inilah momen FPI untuk merubah diri, melakukan strategi ulang bahwa dakwah itu tidak perlu dengan kekerasan dan hasutan kebencian. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah kebangsaan itu lebih penting. Jadi tidak boleh lalu menganggap
bahwa hanya karena ada kebaikannya tapi keburukannya lupa. Nah sebenarnya kalau nanti dia membuat FPI yang baru dengan spirit baru, moralitas baru, kita dukung. Saya yakin kita dukung. Ya, saya ke Bung Fadli. Tapi sebelum itu, Bung Fadli, ini hal yang sama hampir serupa. Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Jokowi menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI. Dicuitkan atau dinyatakan oleh Waketum Gerindra juga, yaitu Saras Djoko Kusuma, keponakan Ketua Umum Partai Gerindra. Kita ini kan politisi, setiap orang bisa berpendapat ya, tapi belum ada yang namanya keputusan resmi dari partai gitu ya, belum ada. Nah, tetapi sebagai orang-orang politik ya biasa kita berbeda pendapat. Saya termasuk yang berpendapat seharusnya di dalam pembubaran itu tetap harus ada satu proses sehingga ada keadilan. Ya, mungkin harus, tapi mungkin di program ini kita mengklirkan bahwa tidak ada kata pembubaran. Karena kalau kita bilang pembubaran, pemerintah akan mengatakan tidak ada pembubaran, pelarangan aktivitas. Bubar dengan sendirinya, dilarang dan sebagainya, itu apa namanya? Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Maman dengan Pak Edi itu agak berbeda ya. Jadi sekarang di satu sisi dibolehkan untuk yang namanya berorganisasi tanpa SKT. Tapi kemudian dinyatakan dengan sendirinya de jure. De jure itu hukum artinya. Bubar. Ya, kalau tidak bubar ya dibubarkan. Kemudian ada pelarangan terhadap atribut dan lain-lain. Bahkan itu digambarkan ada termasuk lambang-lambang dan billboardnya atau balihonya dicabuti seperti organisasi terlarang. Di mana terlarangnya gitu ya. Jadi ini bukan seperti PKI. Kalau PKI dulu mau kudeta, ada namanya TAP MPRS, ada undang-undang. Ini kan nggak ada. Nah, seharusnya tadi kembali kepada pertanyaan tadi yang sangat saya kira substansial. Apakah kalau ada kesalahan orang per orang, organisasinya boleh dibubarkan begitu saja dengan SHB? Saya jawab, Mbak Rosi. Silakan Prof. Edi. Begini, Mas Fadli dan juga Mbak Asfinawati ya. Mengapa di dalam diktum itu dikatakan bahwa pemerintah menganggap secara jujur itu sudah dibubarkan, namun pada kenyataannya seringkali FPI itu melakukan tindakan melanggar hukum. Antara lain adalah razia, sweeping. Lalu dianalogikan dengan misalnya ada partai yang anggota partainya terjerat koruptor atau sebagai koruptor. Saya kasih contoh misalnya, ketika misalnya saya kasih misalnya ya, yang baru-baru saja Menteri KKP tersangka kasus korupsi, kan dengan serta-merta ketua partai mengutuk tindakan itu. Artinya apa? Mau memisahkan, memilahkan bahwa ini bukan tindakan partai. Sekarang saya pertanyakan, apakah ketika FPI itu melakukan razia, melakukan tindakan main hakim sendiri, apakah pernah ketuanya mengutuk tindakan anak buahnya? Tidak pernah. Itu mengapa kalau kita bicara dalam konteks pasal 170 KUHP, memang tidak mungkin organisasi itu dibubarkan. Ya, mengapa? Karena 170 KUHP itu adalah dasar dari KUHP itu adalah pertanggungjawaban pribadi. Tetapi harus diingat bahwa 170 KUHP itu adalah delik kolektif. Barang siapa bersama-sama secara terang-terangan menggunakan tenaga bersama. Jadi itu kolektif. Bahwa kemudian dari putusan-putusan itu pemerintah menganggap FPI secara organisatoris melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan ketertiban dan melanggar aturan hukum. Jadi ada partai politik yang tidak bahwa ada anggotanya yang korupsi bisa dibubarin juga dong. Bahwa ada perdebatan mengenai tafsiran ini, tafsiran itu dan lain sebagainya. Mengapa ketika begitu FPI kegiatannya dilarang, kemudian waktu itu Rizik mengatakan kepada pengurus-pengurus yang tersisa itu untuk mengambil langkah hukum. Saya kira itu langkah yang paling elegan untuk kita kemudian buktikan di pengadilan apakah SKB itu suatu tindakan on befuheit tanpa kewenangan atau sesuatu yang melanggar hukum. Nanti kita dibuktikan di pengadilan saja. Oke. Tadi apa Asvin? Iya, tadi saya bilang kan kalau demikian maka kita juga bisa mengatakan kalau ada anggota partai politik yang tidak mengecam anggotanya yang korupsi itu bukti bahwa itu
dibuat oleh atau disuruh atau dibiarkan oleh partai politiknya, kan kacau. Menurut saya omongan-omongan PED ini bagus sekali, tapi selayaknya diungkapkan di depan pengadilan untuk membuktikan. Dan dengan itu kan sebetulnya juga keputusannya akan lebih kuat karena akan ada uji. Dan orang yang kena yaitu FPI itu punya hak untuk membela diri. Benarkah bahwa itu disuruh organisasi dan lain-lain? Buktinya itu semua akan lebih baik untuk proses demokrasi daripada memelintir putusan MK yang mengatakan de jure sudah bubar dengan sendirinya. Padahal putusan MK mengatakan tidak ada SKT bukan berarti organisasi tidak boleh ada dan tidak hidup. Jadi sama sekali bertolak belakang. Dan menurut saya tafsir yang dibuat oleh pemerintah di dalam SKB itulah bukti pembubaran itu meskipun dinyatakan dengan bahasa yang berbeda. Ya, itu persoalan tafsir ya. Sekali lagi persoalan tafsir Mbak Asfi. Ya, saya katakan bahwa ketika nanti pasti ini kan FPI akan menggugat SKB ini di PT UN. Nah, saya selalu mengatakan kalau menghadapi gugatan FPI di PT UN nanti pemerintah santai saja. Karena pemerintah bukannya tidak siap, tapi sudah sangat siap dengan segala macam bukti yang akan kita tampilkan dalam sidang PT UN itu mengenai segala macam rise on the thread untuk keluarkan SKB tersebut. Yep. Jadi persoalan tafsir hukum masing-masing bebas untuk melakukan penafsiran, Mbak Asfi. Ya, baik. Kalau saya boleh menambahkan ya. Ya, boleh sedikit sebelum kita jeda. Ya, menurut saya jelas itu bahwa pemerintah harus mempunyai satu konsistensi dan jangan menjadikan dalih perorangan itu untuk membubarkan organisasi. Karena itu sangat tidak demokratis dan itu sangat tidak adil. Dan menurut saya itu jangan dijadikan semacam jurisprudensi, ya, supaya untuk mencari-cari saja kesalahannya. Banyak kok pejabat-pejabat pemerintah, Pak Tito waktu menjadi Kapolda memuji-muji FPI juga. Dan kalau misalnya ada razia sweeping, itu juga banyak masyarakat yang mendukung karena mungkin ada oknum-oknum aparat yang membiarkan adanya perjudian atau minuman keras tanpa izin dan sebagainya gitu ya. Jadi menurut saya jangan digeneralisasi, harus kasus per kasus dan apa yang dilakukan oleh orang itu tidak bisa ditumpahkan atau dipertanggungjawabkan kepada organisasi sehingga organisasi itu dibubarkan. Ya. Kalau ini konsisten dijalankan bisa bubar itu semua organisasi. Ya. Kita akan bahas lagi di bagian yang terakhir, kami kembali sesaat lagi.